Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Leni Triwalita dari kelas reguler. Baik, ini mempresentasikan uh, mengenai smart endowment. Kita coba show. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Leni Triwalita. Di sini aku akan membahas materi mengenai smart endowment, program edukasi dan screening dini gangguan hormonal pada remaja. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem endokrin adalah kumpulan sumber yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti tumbuhan, pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Hormon bekerja sebagai pembawa positif yang mempengaruhi saat target tertentu. Pada masa remaja, usia 10 sampai 19 tahun, aktivitas hormon meningkat dan memicu pubertas. Hormon testosteron berperan pada perkembangan remaja putra, sedangkan estrogen berperan pada remaja putri. Namun, ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan menstruasi yang dipengaruhi oleh status gizi, asupan zat besi, dan tingkat stres. Gangguan hormonal juga dapat memicu berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, dan gangguan adrenal. Oleh karena itu, deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Mengingat pentingnya sistem endokrin bagi kesehatan, diperlukan upaya preventif melalui edukasi gizi seimbang, pengelolaan stres, dan penerapan pola hidup sehat untuk menjaga keseimbangan hormon, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, di sini ada konsep smart endocrine. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertiannya, smart endocrine atau screening monitoring awareness general dan training for endocrine health adalah program edukasi dan screening ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan remaja tentang kesehatan hormonal. Program ini membantu remaja mengenali tanda-tanda gangguan hormon dan menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga keseimbangan hormon. Melalui kegiatan edukasi, screening, pemantauan kesehatan, rujukan medis, dan pelatihan pada kesehatan, smart endocrine berfokus pada pencegahan serta deteksi dini gangguan hormon yang sering terjadi pada masa remaja, seperti gangguan menstruasi, obesitas, diabetes, dan gangguan tiroid. Yang kedua, ada tujuan program smart endocrine bertujuan meningkatkan kesehatan remaja melalui edukasi dan deteksi dini gangguan hormonal. Program ini membantu remaja memahami kesehatan hormonal, mengenali faktor risiko dari gejala gangguan hormon, serta menerapkan gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, pengelolaan stres, dan juga tidur yang cukup. Selain itu, program ini mendorong kerjasama antara sekolah, tenaga kesehatan, orang tua, dan remaja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan hormonal secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada komponen program Smart Endocrine. Yang pertama, itu ada screening. Apa itu screening? Screening itu dilakukan untuk mendeteksi dini, faktor risiko dan gejala gangguan hormonal melalui kuesioner, wawancara, dan pengukuran kondisi fisik. Yang kedua, ada monitoring atau pemantauan. Monitoring itu sering dilakukan secara berkala dan memantau kondisi kesehatan dan penerapan pola hidup serta eh, menjaga bagaimana remaja-remaja itu menjaga hormonnya. Yang ketiga ada awareness, peningkatan kesadaran. Awareness juga meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan hormonal melalui berbagai kegiatan edukasi. Dan selanjutnya ada yang keempat, ada referral atau rujukan. Referral merupakan proses rujukan peserta yang terindikasi mengalami gangguan hormonal ke fasilitas kesehatan. Yang kelima, ada pelatihan atau training. Training memberikan pelatihan dasar tentang kesehatan hormonal kepada kader kesehatan, guru dan siswa untuk mendukung berkelanjutan program. Metode edukasi kesehatan hormonal tetap itu sehingga kesehatan mendapat perhatian tenaga
kesehatan atau narasumber yang kompeten di bidang kesehatan hormonal. Yang kedua, penyuluhan kesehatan di sekolah melalui presentasi, diskusi, dan permainan edukatif di kampus. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan yang mudah diakses oleh remaja. Yang keempat, penggunaan media edukasi seperti poster, daftar, booklet, dan video untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan hormonal. Selanjutnya di sini ada screening dini dan hormonal remaja. Yang pertama, ada screening antropometri, yaitu screening yang dilakukan melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, ya, dan tersebut untuk menilai subsidi serta mendeteksi risiko gangguan hormonal. Yang kedua, ada screening klinis. Screening klinis itu dilakukan dengan mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan hormonal seperti menstruasi teratur, perubahan berat badan, jerawat berat, kelelahan, dan gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, ada screening perilaku. Screening perilaku ini menilai kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan hormonal seperti pola aktivitas fisik, kualitas tidur, penggunaan gawai atau gadget, dan tingkat stres. Dan di sini ada tahapan pelaksanaan program Smart Endorphin. Tahapan persiapan meliputi penyusunan materi edukasi, pembuatan instrumen screening, pembentukan tim pelaksana serta koordinasi dengan sekolah dan fasilitas kesehatan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Diawali dengan pretest, dilanjutkan edukasi. Edukasi, selanjutnya screening kesehatan, konsultasi, dan kemudian rekomendasi sesuai hasil screening. Yang ketiga ada tahap evaluasi, dapat melalui proses analisis hasil screening dan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan perbaikan program di masa yang mendatang. Selanjutnya ada indikator keberhasilan program Smart Endorphin. Keberhasilan program Smart Endorphin diukur melalui peningkatan pengetahuan serta tentang kesehatan hormonal. Intinya partisipasi dalam kegiatan edukasi dan screening serta meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali gejala gangguan hormonal dan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, keberhasilan program juga ditandai dengan adanya masuk risiko secara umum serta terbentuknya kadar kesehatan pada yang sini ada analisis SWO dan program SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Program ini memiliki pendekatan yang lengkap melalui edukasi, screening, pemantauan, rujukan, dan koordinasi, serta mudah dijalankan di lingkungan sekolah. Kedua, ada weakness atau kelemahan. Program membutuhkan tenaga kesehatan, dana, sarana, dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan. Ketiga, ada opportunities atau peluang. Dukungan pemerintah sekolah fasilitas kesehatan dan teknologi kita dapat membantu memperluas jangkauan program. Yang keempat ada trends atau ancaman. Data kesadaran masyarakat, informasi kesehatan yang tidak akurat, serta stigma terkait kesehatan reproduksi dapat menghambat keberhasilan program. Selanjutnya, sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah, remaja merupakan periode penting yang ditandai oleh perubahan hormonal yang mempengaruhi kesehatan. Gangguan hormonal dapat terjadi akibat pola hidup tidak sehat, stres, maupun faktor genetik, sehingga perlu dideteksi sejak dini. Edukasi dan screening ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang kesehatan hormonal. Kita mendorong penerapan gaya hidup sehat. Program Smart Endorphin menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan deteksi dini gangguan hormonal sehingga dapat mendukung terciptanya generasi yang sehat dan produktif. Sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.